Megane Sensei itu sialan. Aku ngasih dia anime yang bagus, tapi dia malah ngasih aku anime yang ini anime apa, woy? Halo Indogamers, para Wibu Denial. Selamat datang lagi bersama gua, host yang paling kalian cintai, Admin Yami. Dan selamat datang di acara Wibu Lokal. Acara akan membahas anime, manga, dan jejepangan lainnya. Jadi hari ini aku mau ngasih impresiku ke anime yang di request oleh Megane Sensei. Jadi begini ceritanya, Meg itu mentalnya lemah. Dia itu rapuh bagaikan kaca yang kalau disenggol dikit tuh hancur jadi debu. Jadi aku nantangin dia buat nontonin anime Cyberpunk yang Edge Runner. Kau bisa cek di channelnya dia untuk video yang Edge Runner. Sebagai ganti aku mengguncang mentalnya, dia juga ingin mengguncang mentalku. Yang dimana mentalku itu kuat, nggak pernah sedih nonton anime dan nggak pernah nangis. Kalau ditanya kenapa aku mau nonton anime yang dia suruh, ya karena dia sarjana anime. Dan anime ini berjudul Watamote. Kalau nggak disuruh sama si Meg atau si Megane Sensei, aku nggak bakal mau nonton ulang ini anime. Karena seingatku aku sudah pernah nonton anime ini waktu SMA. Aku bakal ceritakan secara singkat bagaimana animenya. Anime ini itu bercerita tentang seorang gadis SMA yang bernama Kuroki. Dia sama seperti Komi, sama-sama orang yang punya masalah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dan sama-sama sebenarnya pengen punya teman. Bedanya dia dengan Komi adalah Komi itu orang yang cantik. Dan akhirnya Komi terkenal dan bisa punya teman, meskipun dia punya masalah komunikasi. Sedangkan Kuroki di sini, dia udah nggak bisa berkomunikasi, dia nggak punya privilege good looking, makanya dia nggak punya teman atau nggak ada orang yang mau deketin dia. Kalau dilihat dari usaha, Komi itu sangat berusaha untuk mencari teman, yang setidaknya dia bersungguh-sungguh, dan setidaknya dia nggak ngata-ngatain orang lain ketika mau cari teman. Sedangkan Kuroki di sini, dia nggak bisa mencari teman dan malah main game BL sambil ngata-ngatain orang lain yang bergaul terus ngata-ngatain mereka jalang. Impresiku ke anime ini, sebenarnya anime ini sangat-sangat biasa aja. Dari awal aku nonton sampai habis, aku nggak ngerasa mental terguncang atau nggak ngerasa jijik dengan animenya. Tapi yang kurasakan adalah cringe. Sampai-sampai aku berubah jadi kanekil. Kalau kau bertanya ke aku melihat anime ini sebagai komedi. Meskipun banyak komedi yang nggak kena ke aku, terutama bagian dia berhalusinasi atau berangan-angan. Awalnya dia punya ekspektasi A, lalu kenyataan berubah menjadi 1800 derajat dan gak sesuai dengan ekspektasinya. Bagian aku ketawa kencang itu ketika Kuroki minta ibunya buat kerja di kafe untuk bikin kue. Dan dia sudah berhayal kalau dia bakal dideketin cowok-cowok ganteng dan jadi cantik gitu. Tapi ternyata ketika dia berhayal dengan cowok-cowok ganteng, yang dia dapat bukan cowok ganteng, tapi yang dia dapat malah ibu-ibu rumpi dan keringat buruh dan lagu Romusa. Dan juga di anime ini aku ada ngelihat beberapa komedi yang mengenaskan. Bagian yang kusuka itu ketika Kuroki mau bikin adik kecilnya terkesan dengan cara dia berbohong kalau cowok yang dia temui itu pacarnya. Dan sumpah itu aku ketawa ngakak parah. Aku ketawa ngakak parah itu karena aku nggak paham dengan bagaimana proses berpikirnya Kuroki. Dia tahu kalau dia nggak bisa ngobrol sama orang, tapi malah ngaku-ngaku pacaran sama orang yang baru dia temui 2 kali. Tapi tetap aja aku nggak ngerasa kalau anime ini bakal jadi anime yang lucu banget. Karena aku yakin yang akan relate dengan anime ini adalah orang-orang Jepang yang punya masalah dengan komunikasi dan sosial mereka. Dan bukan Admin Yami namanya kalau ngomongin anime tapi nggak ngelihat sesuatu yang lebih dalam dari anime ini. Aku melihat di episode 4 di mana ada sekumpulan cewek yang cerita kalau mereka itu dilecehkan. Tapi Kuroki menganggap dilecehkan itu adalah bentuk pamer, bukan sebuah keresahan. Ketika dia nggak punya teman dan nggak punya kemampuan untuk bersosial, yang dia lihat dari orang-orang di sekitarnya hanyalah siasat. Kayak misalnya kalau ada cewek yang akrab dengan cowok bakal dibilang jalang, atau cewek yang dilecehkan itu cuma sekedar mau pamer karena aku cantik makanya aku dilecehkan. Ketika orang cerita kalau dia pernah dilecehkan, itu sebenarnya bukan untuk pamer atau bukan untuk ngerasa cantik, tapi dia mau cerita itu karena percaya dengan orang yang dia ajak cerita. Saat Kuroki cerita ke satu-satunya teman yang dia miliki, tanggapan temannya adalah rasa khawatir. Dan itu seharusnya yang dirasakan oleh orang-orang normal. Yang kurasakan ketika episode 4 itu bukan lawakan anime komedi, tapi aku ngelihat itu sebagai tragedi. Dan aku sangat bersimpati dengan Kuroki yang punya pikiran cerita pelecehan itu cuma untuk pamer semata. Aku simpati ke Kuroki karena dia bener-bener gak punya rasa sosial dan gak pernah bergaul dengan orang lain, makanya dia punya pemikiran yang kayak gitu. Tapi overall anime ini bener-bener anime yang biasa aja. Aku gak ngerasa anime ini bakal jadi lucu banget, gak ngerasa jiwaku terguncang. Ngerasa ini anime cringe itu ya pasti. Aku ngerasa anime ini agak cringy gitu, karena aku agak ngelihat gak mungkin gitu ada manusia yang kelakuannya kayak gitu tapi diwujudkan dalam bentuk anime. Itu kenapa aku agak cringe sedikit. Yang ada ketika aku nonton anime ini, aku cuma ngerasa kasihan dengan karakter utamanya dan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Karena pada dasarnya tokoh utama di karakter anime ini bener-bener mengenaskan. Udah nggak cakep, nggak bisa berkomunikasi sama orang, itu dia mau jadi apa selanjutnya kan nggak ada yang tahu. Ya udah, mungkin itu aja dulu. Terima kasih udah nontonin video Wibu Lokal. Jangan
lupa juga buat cek videonya si Mac yang dimana itu ada dia ngebahas Edge Runner, yang aku yakin mentalnya sedikit agak terguncang ketika nonton anime itu. Dan mentalku tidak terguncang pastinya karena aku strong. Ya, jangan lupa subscribe Clean Sound Studio dan follow sosial medianya Clean Sound Studio. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar ada notifnya ketika ada video Clean Sound yang baru. Jangan lupa juga untuk follow sosial mediaku di @admin_yami. Kalau kamu update tentang aku lebih cepat, entah aku stream atau apapun itu, silahkan di follow. Dan juga kau bisa follow editor Clean Sound. Ya udah, itu aja dulu. Terima kasih yang udah nonton videonya. Stay clean and sound.